warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mei dengan Mapel KWU. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Untuk bab pertama kita di semester ini adalah tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengertian dari limbah berbentuk bangun datar adalah limbah berbentuk bangun yang berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan, misalnya lingkaran, segi empat, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Seorang calon wirausaha harus menggali ide dan memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, karena produk kerajinan juga harus memperhatikan nilai estetika dan nilai ergonomis. Pencarian ide usaha kerajinan bahan limbah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah ide untuk membuat produk agar diminati konsumen. Yang kedua, untuk ide untuk produk agar dapat bersaing. Yang ketiga, ide untuk membuat produk berdasarkan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide untuk mencegah rasa bosan konsumen. Yang kelima adalah ide untuk mendesain produk seperti warna, model, corak, dan tekstur. Untuk proses analisis peluang usaha dapat dilakukan dengan beberapa persiapan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, jenis usaha apa yang akan ditekunin. Yang ketiga, informasi usaha yang akan diterima. Yang terakhir adalah ada tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama adalah tentang penetapan kelayakan usaha. Dalam penetapan kelayakan usaha itu ada analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, sumber informasi pasar, uji coba pasar, dan studi kelayakan pasar. Untuk analisis kelayakan finansial itu kita harus mengasumsi dasar perhitungan, kapasitas produksi, analisis biaya, analisis sensitivitas, dan yang terakhir adalah membedakan persaingan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia, yang kedua adalah money atau uang, yang ketiga adalah material atau bahan baku, yang keempat adalah machines atau peralatan, yang kelima adalah method atau metode atau tata cara, yang keenam adalah market atau pasar. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya itu terdiri dari yang pertama adalah perizinan usaha, yang kedua surat menyurat, yang ketiga pencatatan transaksi barang atau jasa atau pencatatan transaksi keuangan, yang keempat adalah serta pajak pribadi dan usaha. Untuk fungsi dari administrasi itu sendiri adalah untuk perencanaan, penyusunan, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, serta membuat laporan dan membuat anggaran. Beberapa hal penting dalam aspek pemasaran. Yang pertama, kita harus betul-betul memahami seni menjual. Yang kedua, itu menetapkan harga jual. Yang ketiga, itu menganalisis kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah promosi. Dalam sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, ada beberapa aneka produk kerajinan dari bahan limbah. Seperti satu contohnya limbah kulit jagung, terus dua limbah bambu, limbah jerami, terus yang keempat adalah kerajinan dari limbah kertas, yang kelima adalah kerajinan dari limbah plastik bekas kemasan, dan yang keenam adalah kerajinan dari enceng godok. Dari samping ini sudah ada
contoh-contoh dari kerajinan limbah itu sendiri. Yang kedua, untuk manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu biasanya digunakan untuk benda pakai, dan yang kedua adalah sebagai benda hias. Untuk nomor 3, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar biasanya berada di daerah pesisir laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Untuk yang keempat adalah perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam perencanaan produksi kerajinan bahan limbah ada 2 unsur yang harus diperhatikan ya, yaitu yang pertama adalah unsur estetika seperti unity, harmoni, balance, dan kontras. Yang kedua adalah unsur ergonomis yaitu utility, safety, comfortability, flexibility, dan durability. Yang kelima adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk datar. Yang pertama itu yang digunakan adalah alat seperti pensil, spidol, komputer. Komputer itu biasanya digunakan untuk mendesain. Yang kedua adalah bahan. Bahan dibagi menjadi 2, yaitu bahan alami dan bahan baku sintesis. Yang ketiga adalah bahan berdasarkan sifat seperti bahan keras dan lunak. Yang keenam itu proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, yang terakhir finishing. Untuk nomor 7 adalah pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah manfaat pengemasan produk. Itu harus bersih, menarik, dan tahan dari kerusakan. Ciri pembeda produk, penambah nilai jual produk. Yang kedua adalah jenis bahan kemasan seperti kertas, kayu, dan plastik. Untuk tugas hari ini, yang pertama adalah sebutkan aneka produk kerajinan dari bahan limbah. Yang kedua, sebutkan 7 sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sebutkan nama, nomor urut, dan kelas. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.